istri saya menyampaikan Pak Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Ferdy Sambo mengaku sempat ditelepon oleh istrinya, Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu Sambo sudah pulang ke rumah Saguling, Jakarta Selatan dari Mabes Polri, sedangkan Putri masih di Magelang. Saya kaget karena istri saya menelepon dalam kondisi menangis, Yang Mulia. Istri saya menyampaikan, "Pah, Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar," kata Sambo dalam persidangan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 7/12. Sambo awalnya ngotot menjemput Putri di Magelang. Namun, istrinya melarang dengan dalih takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Kalau gitu saya minta Kapolres untuk datang untuk amanin kamu." Isi bilang, "Sudah Pak, saya takut, nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Yosua," ungkap Sambo melanjutkan percakapannya dengan Putri. Kurang lebih jam 23, saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan? Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan Pak, semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Yosua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan sudah. Ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali katanya. Ya sudah mah kalau gitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Mantan Kadif Propam Polri itu mengaku begitu terkejut saat dihubungi istrinya. Karena selama ini, sang istri tidak pernah menelepon dalam kondisi menangis. Sambo melanjutkan ceritanya bahwa Putri mengaku sudah dijaga oleh Kuat dan Ricky di Magelang. Kuat dan Ricky sampai tidur di depan tangga dekat kamar untuk memastikan keamanan Putri. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget yang mulia karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Oke. Itu saja? Itu. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan
penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin. Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul, ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan kejadian. Kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan, saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain? Ada cerita lain? Tidak ada, Yang Mulia. Saya menunggu. Apabila memang istri saya menelpon kembali, berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya, karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya, Yang Mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya.